Halo Sobat Primetime, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Primetime kali ini akan membahas hewan serangga penghisap darah yang bahkan bisa membuat manusia meninggal dunia. Dilansir dari berbagai sumber, makhluk kecil yang hanya seberat 0,001 gram ini ternyata menyimpan fakta menakjubkan. Fakta-fakta apa sajakah itu? Ini dia informasinya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi terupdate lainnya. Nyamuk merupakan serangga dengan tubuh kecil yang hidup dengan menghisap darah. Buku sains dalam Al-Quran yang ditulis Nadia Tayyarah mengungkapkan fakta mengenai nyamuk. Nyamuk mempunyai 100 mata pada kepalanya, 48 gigi di dalam mulutnya, dan 3 jantung. 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Nyamuk mempunyai radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itulah nyamuk mendeteksi suatu objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Tidak seperti manusia, nyamuk tidak dapat melihat bentuk dan warna. Ia dapat mendeteksi keberadaan manusia karena suhu manusia lebih tinggi daripada suhu-suhu benda lain di dalam ruangan yang ditempati manusia. Nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Nyamuk juga memiliki organ yang bisa membius. Seandainya nyamuk membenamkan sungutnya ke kulit orang yang tidur dan orang itu bisa merasakan gigitan tersebut, tentu nyamuk langsung dibunuh sebelum sempat mengambil sedikit pun dari darah orang itu. Kecepatan kepak sayap nyamuk mencapai 600 kepakan per detik. Oleh sebab itu, kepakan sayap nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan. Umumnya, nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah dan hidup dari darah yang dihisapnya. Namun, informasi tersebut tidak benar, sebab hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Ia menghisap darah bukan untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina menghisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein untuk tumbuh. Dengan demikian, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Nyamuk bertransformasi dari larva melalui beberapa tahap untuk menjadi dewasa. Pada tahap awal, telur biasanya ditetaskan pada kolam atau daun lembab. Telur-telur yang panjangnya kurang dari 1 mm tersusun dalam satu baris, secara berkelompok atau satu-satu. Setelah inkubasi selesai, larva akan keluar dari telur dalam waktu yang hampir bersamaan. Larva akan makan dan tumbuh dengan cepat sehingga kulit mereka semakin sempit dan tidak bisa tumbuh lagi. Mereka akan berganti kulit yang pada tahap ini kulitnya masih keras dan rapuh sehingga mudah pecah. Mereka kemudian berganti kulit lagi hingga 3 kali. Cara makan larva juga sangat rumit. Mereka membuat pusaran kecil di dalam air untuk menjebak bakteri dan mikroorganisme mengalir ke mulutnya. Mereka bernapas dengan pipa udara mirip snorkel dan mengeluarkan cairan kental yang mencegah air masuk ke pipa pernapasan. Pada tahap akhir, nyamuk keluar dari kepompong dan berganti alat pernapasan. Mereka kini sudah memiliki bentuk tubuh baru dan pipa pernapasan baru yang terletak di depan tubuh. Seekor nyamuk bisa saja mati karena napas mereka terputus. Namun, pipa mereka selalu tersembul duluan di permukaan air sebelum pergantian kulit yang terakhir. Pada intinya, nyamuk mengalami perubahan dan perjalanan perkembangan yang berbeda dari penuh bahaya dari makhluk lain. Sistem sedemikian rupa hingga serangga kecil ini bisa bertransformasi, berkembang dan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dilengkapi suatu organ yang tidak ditemukan pada makhluk lain, yakni 6 buah pisau pengiris yang bekerja seperti gergaji. Alat ini terletak di ujung proboscis, organ berbentuk tabung yang ada di kepala nyamuk. Jika proses pengirisan berlangsung, nyamuk menyiramkan suatu cairan ke luka. Cairan ini berfungsi membuat daerah di sekitar luka menjadi mati rasa, sekaligus mencegah darah membeku. Dengan begitu, korban tidak akan merasa terganggu oleh gigitan nyamuk sehingga proses penghisapan darah berjalan lancar. Demikianlah informasi yang telah berhasil kami rangkum. Semoga informasi ini bermanfaat dan menghibur Sobat Primetime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!